Rukun-rukun ini harus disampaikan dengan bahasa Arab. Rukun-rukunnya saja. Tapi kalau syarahnya, penjelasannya, ya penjabarannya ini tidak disyaratkan menggunakan bahasa Arab. Bahkan ya seharusnya semestinya dijelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa setempat, bahasa yang dipahami oleh orang-orang yang hadir. Jadi orang-orang ini kasihan begitu, sudah nggak pernah ngaji, ya dulunya juga nggak mondok, kemudian biasanya ke masjid juga pas Jumatan. Nah, Jumatan harusnya dia teredukasi dengan bahasa yang dia mengerti, tetapi malah khotibnya ini menggunakan bahasa Arab full, sehingga tidak dapat wawasan, ngerti ngomong apa mau khotibnya mau. Akhirnya apa? Sudah khutbah ya matanya gini-gini, akhirnya kemudian merunduk pelan-pelan ngantuk tidur ibu-ibu, bangun-bangun sudah komat. Sehari-hari seperti itu, kapan umat Islam ini teredukasi? Jadi makanya ini harus bijak sebenarnya para takmir ini, para DKM, takmir, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid itu. Ini harusnya ya melihat kebutuhan umat lah seperti apa. Begitu. Yakini bahwa Allah ada tanpa tempat, arah dan masa, tidak serupa manusia dan tanpa butuh makhluknya. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan kesempatan ini dengan mengumpulkan pundi-pundi pahala dengan melaksanakan berbagai macam ketaatan, dan utamanya pada saat ini adalah kita sedang mengikuti kajian ilmu agama. Mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Kita sudah sampai di pembahasan mengenai syarat-syarat menjadi imam. Jadi tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan bersama-sama, yang minimal terdiri dari 2 orang, satu sebagai imam, satu sebagai makmum, ya. Dan ini ada ketentuannya, ibu-ibu. Nah, ini kita akan menyebutkan syarat untuk mengikuti imam itu bagaimana, seperti apa. Jadi kalau kita sholat berjamaah dan posisi kita ini adalah sebagai makmum, ya, mengikuti imam, maka itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah yang pertama, makmum ini tidak boleh mendahului imam pada posisi tempat berdiri dan ketika membaca takbiratul ihram. Ini yang paling utama ini. Jadi tidak boleh mendahului imam dalam posisi berdiri, tidak boleh lebih depan daripada imam, maksudnya seperti itu. Jadi makmum itu harus berada di belakang imam, tidak boleh lebih depan daripada imam, itu ya. Kemudian tidak boleh juga mendahului imam dalam takbiratul ihram. Berarti apa ibu-ibu? Di sini ketika orang sholat berjamaah, maka dia itu masuk sholat ketika imam sudah benar-benar menyelesaikan takbiratul ihram, sudah selesai sampai huruf ra. Jadi Allahu Akbar, imam selesai baru makmum masuk Allahu Akbar. Jadi harus selesai sampai akbar, sampai huruf ra-nya. Tidak boleh berbarengan di sini. Kalau berbarengan tidak sah, apalagi mendahului, tidak boleh. Jadi harus sampai imam itu selesai takbir Allahu Akbar, baru imam takbir Allahu Akbar. Jangan berbarengan. Imamnya sedang dilafal akbar, makmumnya Allah, begitu. Nah, ini juga tidak sah. Jadi tidak boleh mendahului imam dalam takbiratul ihram, apalagi dan juga membarengi, tidak boleh. Kemarin sudah saya sebutkan, jadi yang
disunahkan untuk membarengi imam itu adalah ketika membaca apa? Amin, ya. Itu saja. Selebihnya tidak boleh bareng, tidak boleh mendahului, dan juga tidak boleh telat dengan perincian yang sudah kita sebutkan kemarin beberapa. Jadi yang bareng dengan imam sunnahnya itu adalah ketika baca amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di versi pendek ya, maksudnya kos-kosan ini. Baru imam bilang amin, ngikut membarengi imam amin, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makmum ini mengetahui perpindahan gerakan imam. Bagaimana caranya? Lihat langsung. Berarti posisi makmum di sini berada di belakang imam. Kan lihat langsung. Jadi tahu imam sekarang ngapain. Sedang berdiri, sedang ruku, sedang i'tidal, sedang sujud, sedang duduk. Tahu perpindahan-perpindahannya dengan lihat langsung. Lihat langsung. Atau lihat orang yang lihat imam. Berarti dia di saf setelahnya. Ya, dia nggak lihat imam langsung, tapi dia melihat orang yang melihat imam. Jadi mengikutinya seperti itu. Atau dengan mendengarkan suara imam. Nah, itu berarti mengetahui perpindahan-perpindahan makmum. Oleh karenanya, kalau sholat kok jaraknya jauh begitu, imamnya di depan, kemudian makmumnya di belakang, ini kosong, ini space-nya kosong. Nggak tahu ini sedang ngapain lah. Kalau sujud kan nggak pakai pengeras suara kan ya nggak ngerti. Lah ini berarti nggak bisa seperti itu. Ya, jadi harus tahu perpindahan gerakan-gerakan imam dengan melihat langsung, atau melihat orang yang melihat imam, atau dengan mendengar suaranya. Mendengar suaranya. Jadi kalau kita sujud kan tidak lihat kan, lihatnya kan ke bawah kita. Jadi ketika imam bilang Allahu Akbar, kita bangun, bangkit dari sujud. Atau ketika rukuk, Sami Allahu liman hamidah, kita bangun dari rukuk dengan mendengar suara imam. Jadi itu. Jadi oleh karenanya kalau kita sholat harus diperhatikan. Dan begini ibu-ibu, kalau orang sholat di dalam masjid itu tidak ada masalah. Selama bisa mengikuti imam itu tidak ada masalah. Artinya tidak harus di belakang pas. Misalnya imamnya di depan paimaman, makmumnya di belakang begitu. Tapi satu masjid, masih bangunan masjid, itu boleh seperti itu. Tapi kalau di lapangan ini ada jarak tertentu, nggak boleh lebih dari sekian jarak, ada rinciannya. Tapi kalau di masjid, selama sama-sama di masjid, dalam masjid, maka itu boleh, ya, jauh apapun boleh. Yang penting dia bisa mengikuti pergerakan imam, bisa mengetahui perpindahan gerakan-gerakan imam. Jadi itu secara umum ketentuan syarat mengikuti imam orang kalau sholat menjadi makmum. Berikutnya adalah sholat Jumat. Sholat Jumat ini walaupun ini kewajiban kaum laki-laki, tetapi ya kita harus tahu juga karena ini perkara yang penting. Syarat-syarat sah sholat Jumat. Jadi syarat itu ibu-ibu ada syarat sah, ada syarat wajib, ya, dan seterusnya. Syarat sah berarti kalau dipenuhi maka ibadahnya sah. Kalau nggak dipenuhi berarti tidak sah. Syarat wajib berarti kalau nggak terpenuhi tidak wajib, tetapi boleh jadi sah. Misal orang nggak mampu haji, ya secara ekonomi ya pas-pasan, biasa-biasa saja, nggak mampu untuk biaya ongkos haji itu nggak mampu dia, tapi memaksakan diri. Jadi di sini dia nggak wajib haji, karena syaratnya haji itu adalah syarat wajibnya adalah mampu. Kalau nggak mampu bagaimana ya? Tidak wajib karena syarat mampunya tidak terpenuhi, maka tidak wajib. Kalau memaksakan diri bagaimana? Ngutang, cari utangan sana sini begitu. Bagaimana hukumnya hajinya? Hukumnya adalah sah. Selama syarat rukun sahnya terpenuhi, maka ini hukumnya adalah sah. Tetapi tidak wajib. Di sini kita akan membahas mengenai syarat-syarat sah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu ada aturannya, tidak sembarangan. Ada syarat-syarat sah yang harus dipenuhi supaya Jumat itu dinilai sah oleh syariat. Yang pertama adalah seluruhnya dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Jadi sholat Jumat itu ibu,
pelaksanaannya adalah di waktu zuhur. Kita sudah bahas kemarin, waktu zuhur itu kapan? Ya, sejak tergelincirnya matahari dari tengah langit sampai ukuran suatu benda itu seukuran dengan benda tersebut ditambah dengan bayangan istiwa kalau ada. Ya, itu waktunya itu. Jadi tidak harus dur maghrib, dur zuhur, sholat Jumat itu tidak boleh. Jam 1 misalnya sholat Jumat. Misalnya orang kampung sepakat sholat Jumat jam 1 boleh. Atau jam 2 kan masih waktu sholat zuhur itu kan. Seperti itu. Pokoknya harus dilaksanakan di waktu zuhur. Tidak boleh sebelumnya. Saya pernah kebetulan jadwal khutbah di daerah sekitar sini. Saya datang, saya kalau datang biasanya memang mepet. Lah di sana itu kok sudah adzan begitu. Padahal waktunya masih banyak, ada sekian menit begitu. Akhirnya saya siasati. Jadi saya sholat sunnah, saya lama-lamakan. Karena saya khotib, saya imam ya pasti akan nungguin saya kan. Saya lama-lamakan begitu sampai sekiranya waktunya masuk. Akhirnya sudah saya masuk, saya naik ke mimbar dan melaksanakan khutbah dan sholat Jumat. Tapi setelahnya takmirnya saya tegur, Pak, ini tadi waktunya belum masuk, kok adzan? Harus hati-hati nih. Kalau terkait sholat itu jangan orang itu adzan sebelum waktunya. Ini kan ngasih informasi. Orang adzan itu kan ngasih informasi. Nah kalau ngasih informasi nggak sesuai berarti apa? Memberikan kabar nggak benar kan? Berarti apa? Hoax, itu menebar hoax gitu. Hati-hati ini. Nah, jadi saya tegur, alhamdulillah ya, tidak ada masalah, orangnya nerima seperti itu. Biasanya itu di beberapa tempat itu orang ukurannya baca Yasin. Jadi sebelum sholat Jumat di beberapa masjid di sini itu saya perhatikan mereka baca Yasin. Kadang muter radio begitu, Yasin selesai, di Surabaya adzan ikut adzan kayak gitu. Atau sebagian baca Yasin sendiri. Nah ini kan tergantung yang baca Yasin siapa, durasi speednya, kecepatannya seperti apa. Kalau cepat kan lebih cepat selesai berarti kan. Jadi lihat dulu, harus tahu kapan masuknya waktu sholat zuhur. Kalau seandainya belum zuhur sudah dilaksanakan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya ini tidak sah. Kemudian yang berikutnya adalah dilakukan pada batas balat. Balat itu bahasa Arab ibu-ibu, artinya daerah, wilayah. Nah, ini balat. Itu balat itu daerah, wilayah. Sekarang diterjemahkan negara, tapi bukan maksudnya Indonesia. Di sini bukan itu yang dimaksud. Tapi maksudnya adalah daerah, wilayah tertentu. Ya. Jadi ukuran daerah tertentu. Jadi dilakukan pada batas balat. Artinya kalau seandainya orang itu hidup dengan cara berkemah, nomaden, kemah di tempat, kemudian pindah-pindah lah, ini dia nggak bisa mendirikan sholat Jumat. Jadi harus didirikan oleh orang-orang yang sudah mukim, sudah punya ada perumahan begitu. Perumahan ini maksudnya ada rumahnya, bukan perumahan nama perumahan gitu enggak. Yang penting kampung lah istilahnya. Jadi dibatas seperti itu, bukan di luarnya. Kemudian yang ketiga adalah sholat Jumat ini dikerjakan secara berjamaah. Tidak boleh dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh. Ya, jadi kerjakan secara berjamaah, ada imam, ada makmum. Dan jamaahnya ini jumlahnya adalah 40 orang, termasuk imam, ibu-ibu. Jadi 40 ini terhitung juga imam. Jadi imam 1, makmumnya 39, minimalnya itu. Kalau seandainya di kampung, di daerah, di wilayah itu tidak ada jumlah orang sampai 40, maka mereka ini berarti tidak legal, tidak sah mendirikan sholat Jumat. Ngapain terus? Apakah nggak sholat? Enggak. Tapi mereka harus mencari pelaksanaan sholat Jumat di daerah terdekat. Harus gabung ke sana. Seperti itu. Kalau memang jumlahnya tidak mencukupi. 40 orang yang bagaimana? Mereka ini adalah orang laki-laki, jadi perempuan tidak terhitung. Walaupun seandainya ada misalnya beberapa orang itu ikut sholat Jumat perempuan, di beberapa tempat itu ngikut. Boleh Ustadz? Boleh. Jadi dia mendengarkan khutbah ya, kemudian dia ikut sholat 2 rakaat, boleh.
Tapi perempuan ini tidak wajib. Boleh. Nah, seandainya ada kaum ibu-ibu ikut Jumatan begitu, maka mereka ini tidak masuk hitungan. Kemudian orang yang sudah balik, berarti anak kecil itu tidak masuk hitungan. Jadi 40 orang ini mereka adalah dewasa, balik maksudnya. Jadi remaja, dewasa, pokoknya sudah balik. Jadi kalau seandainya di masjid ini jumlah yang dewasa ini nggak sampai 40, tapi ditambah dengan anak-anak kecil ini sampai 40 bahkan lebih, maka itu nggak masuk hitungan. Jadi yang seperti ini mereka ini harus ikut Jumatan terdekat di daerah yang lain. Kemudian mustautin. Jadi mustautin itu adalah orang yang sudah berdomisili, menetap, sudah niat jadi orang situ, hidup mati di situ. Itu namanya mustautin. Kayak saya sudah niat jadi orang Probolinggo, ya hidup mati di sini begitu. Ini namanya saya mustautin Probolinggo. Ya. Beda halnya dengan anak-anak santri. Anak-anak santri di sini tujuannya untuk ngaji, belajar, walaupun dari Aceh, dari Palu, Sulawesi, dari Medan, Sumatera sana, Riau sana. Ya mereka ini ke sini tujuannya adalah ngaji, belajar. Setelah mereka selesai akan kembali ke daerahnya masing-masing. Mereka ini ibu-ibu tidak disebut dengan mustautin, tapi mereka ini disebut dengan mukim. Jadi ada 3 istilah di sini. Ada musafir, ada mukim, ada mustautin. Ada musafir, ada mukim, ada mustautin. Ya, musafir berarti orang dalam perjalanan. Jadi kalau panjenengan misalnya dari sini ke tadi tempat-tempat tadi yang sudah disebut, Jakarta, ke Surabaya, ke Semarang, atau ke Mekah, misalnya melaksanakan umroh atau jalan-jalan ke luar negeri, ke Kuala Lumpur. Lah ini selama dalam perjalanan ini namanya panjenengan statusnya adalah musafir ya, yang benar, bukan musyafir. Di beberapa masjid itu tulisan khusus musyafir, bukan musyafir, tapi musafir pakai sin. Pakai sin. Ini statusnya musafir panjenengan. Walaupun panjenengan ini nginep di hotel gitu, atau nginep di rumah kerabat selama perjalanan sehari 2 hari ya. Walaupun panjenengan transit misalnya di bandara misalnya, ini statusnya panjenengan adalah musafir. Nah, musafir ini dengan syarat-syaratnya, kalau terpenuhi ketentuannya, maka musafir ini boleh untuk tarokhus. Tarokhus itu mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Boleh tidak puasa, ya, boleh sholatnya di jama, boleh sholatnya di qashar dan seterusnya. Ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat kalau memang dia statusnya adalah musafir. Nah, tapi ada syarat-syaratnya ya, ini nggak saya sebutkan di sini, tapi pokoknya secara umum orang yang musafir itu seperti itu. Jadi nggak harus di tengah perjalanan naik kendaraan, enggak. Kalau sudah singgah di rumah kerabat selama belum sampai tujuan ya ibu-ibu ya, bahkan kalau sampai tujuan sekalipun tapi masih 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu masih dihitung musafir. Misal saya dari Probolinggo ke Jakarta, ada keperluan di sana selama 2 hari, 3 hari. Maka ketika dalam perjalanan ini saya disebut musafir. Di sana pun kalau saya nggak niat mukim, ya 3 hari ini, maka saya hukumnya adalah musafir. Saya boleh untuk meringkas menjamak sholat. Sholat Jumat pun saya boleh meninggalkan, karena saya statusnya musafir. Walaupun sudah nginep sehari, 2 hari, 3 hari, tapi ada batasnya ya. Kalau sudah lebih dari 4 hari itu sudah dihukumi mukim, maka ya berarti nggak boleh ngambil rukhsah, nggak boleh mengambil keringanan, kayak gitu. Jadi itu musafir. Kemudian ada tadi mukim. Mukim berarti orang sudah dia niat untuk menetap lebih dari 4 hari, kayak anak-anak santri, orang-orang yang dari luar kota misalnya ke Probolinggo kerja di sini, pulang seminggu sekali,
Itu namanya mukim, ibu-ibu. Atau orang-orang di Jakarta yang dari berbagai macam kota ke Jakarta cari kerja di sana, kalau menjelang hari raya mereka mudik, ya, itu namanya mereka hukumnya adalah mukim. Mereka ini punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, tetapi tidak masuk hitungan. Jadi bedanya dengan musafir tadi itu. Kalau musafir ini diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, boleh melaksanakan, boleh tidak. Tapi kalau seandainya nggak sholat Jumat, maka tetap harus sholat zuhur. Tapi kalau mukim ini tetap punya kewajiban mengerjakan sholat Jumat, tetapi mereka tidak masuk hitungan. Paham ya ibu ya? Nah, itu namanya mukim. Mustautin tadi sudah saya sebutkan di awal, orang yang sudah dia niat dalam hatinya menjadi orang daerah situ, hidup mati di situ, itu namanya mustautin. Lah inilah yang masuk hitungan. Kemudian merdeka berarti bukan budak, bukan hamba sahaya. Ini 40 orang dengan kriteria tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah sholat Jumat ini tidak didahului dan tidak disertai sholat Jumat lain di balad tersebut, di daerah tersebut. Berarti ibu, satu balad, satu daerah, satu kampung katakan, itu hanya boleh dilakukan satu sholat Jumat. Jadi masa Rasulullah itu masjid tidak hanya satu, tapi untuk sholat Jumat itu terpusat di satu tempat. Makanya ada istilahnya masjid jami'. Apa masjid jami' itu? Masjid jami' itu adalah masjid yang di situ diselenggarakan sholat Jumat. Seperti itu. Jadi di masa Rasulullah seperti itu. Oleh karenanya, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, itu satu balad, satu kampung, itu pelaksanaannya adalah terpusat di satu masjid. Berarti kalau berbarengan, ya, kalau ada yang mendahului, maka yang lebih dulu itu yang sah. Kalau seandainya semua dua-dua sholat Jumat ini syarat rukunnya terpenuhi, mana yang sah? Yang sah adalah yang lebih dulu selesai. Yang imamnya sampai terlebih dahulu Allahu Akbar takbiratul ihram. Kalau seandainya ada dua, seperti itu. Ini adalah dalam kondisi seandainya mereka ini bisa dikumpulkan jadi satu. Tapi kalau seandainya tidak bisa dikumpulkan, sulit. Karena memang orang Islam ini banyak sehingga harus dipecah begitu, maka ini lain lagi, dua-duanya sah. Tapi kalau seandainya tidak seperti itu, ya, bisa dikumpulkan jadi satu, kok bikin dua, maka yang sah adalah yang selesai lebih dulu, yang sampai di takbiratul ihram lebih dulu. Kayak gitu. Oleh karenanya syaratnya adalah tidak boleh didahului dan tidak boleh disertai sholat Jumat lain di balad tersebut. Kemudian sholat Jumat ini para jamaah itu didahului dengan 2 khutbah. Jadi setelah sholat duhur masuk, waktu duhur masuk, kemudian imam naik ke atas mimbar begitu, khutbah 2 kali, dipisah dengan duduk, kemudian setelahnya dilaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Ya. Berbeda dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sholat hari raya. Kalau sholat hari raya itu sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian khutbah. Itu bedanya. Kalau Jumat ini kita melaksanakan khutbah dulu 2 rakaat, baru kemudian setelahnya mengerjakan sholat. Kemudian ini sedikit ini, khutbah ini bagaimana Ustadz? Khutbah ini ada rukun-rukunnya para jamaah. Jadi ada rukun-rukunnya, wasiat takwa, ya, membaca alhamdulillah, berwasiat takwa, ya. Kemudian membaca doa di salah satu khutbah, membaca ayat yang memahamkan dan seterusnya. Ini ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun ini harus disampaikan dengan bahasa Arab. Rukun-rukunnya saja. Tapi kalau syarahnya, penjelasannya, ya, penjabarannya ini tidak disyaratkan menggunakan bahasa Arab. Bahkan ya seharusnya
semestinya dijelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa setempat, bahasa yang dipahami oleh orang-orang yang hadir. Jadi orang-orang ini kasihan begitu, sudah nggak pernah ngaji, ya dulunya juga nggak mondok, kemudian biasanya ke masjid juga pas Jumatan. Nah, Jumatan harusnya dia teredukasi dengan bahasa yang dia mengerti, tetapi malah khotibnya ini menggunakan bahasa Arab full, sehingga tidak dapat wawasan, ngerti ngomong apa mau khotibin mau. Akhirnya apa? Sudah khutbah ya matanya gini-gini, akhirnya kemudian merunduk pelan-pelan, ngantuk tidur ibu-ibu, bangun-bangun sudah komat. Sehari-hari seperti itu, kapan umat Islam ini teredukasi? Jadi makanya ini harus bijak sebenarnya para takmir ini, para DKM, takmir, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid itu. Ini harusnya ya melihat kebutuhan umat lah seperti apa. Begitu. Makanya saya menyampaikan khutbah dengan bahasa Indonesia. Ya syaratnya saya sampaikan dengan bahasa Indonesia begitu. Jadi itu harus dahulu 2 khutbah. Baik. Berikutnya para jamaah, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan mayit. Jadi karena dalam mengurus mayit ini ada sholat jenazah, maka dimasukkan di sini. Setelah selesai membahas sholat ya secara umum tadi, di sini kita menyebutkan penjelasan mengenai mayit. Jadi ketika ada orang meninggal, dia muslim, ya, maka kita punya kewajiban untuk mengurus jenazah tersebut. Ya, jadi kalau ada orang muslim meninggal, ini harus dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati dan dikuburkan, dimakamkan. Siapa yang melakukan ini? Yang punya kewajiban mengerjakan ini adalah orang Islam. Mengurus mayat ini hukumnya adalah fardu kifayah, kewajiban komunitas. Jadi kalau ada sebagian umat Islam sudah mengerjakan, sudah melaksanakan, maka gugur kewajiban yang lain. Jadi kalau seandainya ada nih tetangga kita meninggal begitu, sudah diurus oleh kerabatnya atau sudah diurus oleh tetangga yang lain, kita karena kesibukan kita, karena ngepas banget kita ini benar-benar tidak bisa, kita sehingga tidak bisa ikut memandikan atau mengkafani atau menyolati atau menguburkan, maka kita tidak dosa ibu-ibu, karena ini sudah gugur kewajiban kita, sudah ada yang mengerjakan seperti itu ya. Jadi itu. Tapi kalau seandainya ada orang meninggal gitu, kemudian keluarganya nggak peduli, tetangganya nggak ngereken, nggak mau tahu begitu, dibiarkan sampai membusuk, menyengat dan seterusnya, tahu kalau ada meninggal tapi nggak ada yang ngurus, maka semua yang tahu ada orang meninggal kok dia abai, ya, dia berdosa. Tapi kalau seandainya sejak awal sudah ada yang ngurusin, maka orang ini berarti sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Paham ya ibu? Nah itu. Jadi kewajibannya ada 4, memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. Siapa ini? Mereka ini adalah orang yang lahir ya, kemudian meninggal dalam kondisi Islam. Jadi orang mayit muslim jika terlahir dalam kondisi hidup. Ini kewajibannya 4. Berarti ibu-ibu kalau ada bayi lahir hidup ya, lahir itu kan ada kalanya lahir hidup, ada kalanya lahir mati. Ada bayi lahir hidup 1 jam mati, misalnya setengah jam mati, 2 hari mati, pokoknya lahir hidup kan berarti ya sudah berbentuk kan, sudah bayi kan, manusia kan. Nah, maka di sini hukumnya sama seperti orang dewasa, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan di pemakaman orang Islam. Beda halnya kalau lahir dalam kondisi meninggal. Tidak ada, kalau mau ditulis silahkan. Kalau lahir dalam kondisi meninggal, jadi mungkin mati di dalam,
Mati di dalam, akhirnya dikeluarkan sama ibunya, dilahirkan sama ibunya. Lahir dalam kondisi mati. Bagaimana ini? Di sini ada perincian. Kalau lahirnya ini dalam kondisi mati seperti itu dan sudah berbentuk manusia, bentuk bayi, ibu. Jadi ya bayi, orang bayi gitu. Maka di sini tidak wajib disolati, hanya dimandikan, kemudian dikafani, lalu dikuburkan. Itu kewajibannya cuma 3 itu. Kalau dia ini lahir dalam kondisi hidup sudah berbentuk manusia, sudah bentuk ini manusia. Tapi kalau lahir belum berbentuk manusia, loh bentuk apa Ustaz? Ya nggak tahu, bentuk segumpal darah atau mungkin apa gitu. Udah mana es krimnya? Nanti sebentar, gue lagi ngaji, nah ya, ini anak pinter kok. Kalau misalnya lahir ya belum berbentuk manusia, tentunya ini nggak akan hidup orang, serem kan, sudah mati nih, mati ya 3 bulan misalnya, 4 bulan, 5 bulan, mungkin masih belum bentuk itu. Kemudian lahir ya, maka di sini tidak diwajibkan 4 perkara ini, tapi dianjurkan untuk dibungkus kemudian dikuburkan. Disunahkan seperti itu, sunnah dibungkus ya, dikafani, dibungkus kemudian dikuburkan ya. Jadi ini ketentuannya seperti itu ibu-ibu. Nah berarti kalau anak itu lahir ya itu hukumnya sama kayak orang dewasa kalau dalam kondisi hidup. Jadi anak usia 1 tahun, usia 2 tahun lah kan, pas lahir kan berarti hidup kan, itu berarti hukumnya sama seperti orang dewasa begitu. Ini kalau orang Islam. Kalau orang Islam. Kalau orang non-Islam bagaimana? Kalau orang non-Islam bagaimana? Ini penting ini. Kalau orang non-Islam, orang kafir berarti, dilihat ini. Kalau dia ini kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu apa? Kafir dhimmi itu adalah orang-orang kafir yang rela hidup di negara orang Islam, negara yang pemerintahannya sistem Islam, dan dia ini bayar jizyah, dibayar beberapa bayaran begitu setiap waktunya itu. Maka di sini kalau dia meninggal berarti kalau orang yang seagama dengan dia itu nggak ada yang ngurus, ini kewajibannya orang Islam untuk ngurus. Tapi bagaimana ngurusnya ini? Ya dimandikan, dikafani, dikuburkan, itu aja. Nggak usah disolati, wong dia non muslim tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kafirnya kafir harbi, orang-orang kafir yang memusuhi kita, bagaimana ini? Kalau kita ada orang seperti itu misalnya, ya sudah, kita tidak ada kewajiban apa-apa ibu-ibu. Jadi misalnya ada orang mati, sudah, misalnya seandainya bangkainya dibiarkan begitu saja sampai dimakan oleh binatang buas, kita nggak dosa. Karena dia kafir harbi. Dan yang ingin saya sampaikan adalah ketika orang itu mendoakan orang yang meninggal, itu hukumnya adalah boleh, tetapi dengan ketentuan orang itu orang Islam. Kalau orang non muslim tidak boleh kita doakan, tidak boleh kita doakan. Kenapa? Karena dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya bikin tahlil ya tidak usah datang. Ngapain? Karena apa? Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian ini penting juga, kita ini punya istilah orang meninggal itu almarhum, almarhum, almarhumah, almarhumin, almarhumat. Jadi almarhum itu dari kata-kata rohimah ya, rohamim, artinya adalah dikasihi. Maksudnya adalah semoga orang ini dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini tidak boleh kita sematkan, tidak boleh kita ucapkan kepada orang non muslim ya. Terus bagaimana? Ya kita cari ungkapan yang lain, mendiang misalnya. Nah, paham ya? Jadi jangan dibilang almarhum, almaghfurlah misalnya. Almaghfurlah ini semoga diampuni dosanya oleh Allah, maksudnya seperti itu. Dan ini tentunya kalau kita ya berarti untuk orang Islam. Kalau bukan orang Islam tidak boleh dikatakan seperti itu.
Jadi itu harus hati-hati. Jadi tidak boleh mendoakan orang non Islam yang sudah meninggal supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas dalam Al-Qur'an bahwa orang kafir itu yang meninggal dalam kondisi dia kafir itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih hidup bagaimana Ustadz? Kalau masih hidup didoakan seperti itu tapi dengan maksud supaya mendapatkan hidayah. Maksudnya apa? Didoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Misalnya ada anak misalnya, dia muslim, orang tuanya masih non muslim. Mudah-mudahan kedua orang tua saya ini diampuni Allah dengan mereka masuk Islam. Jadi artinya apa? Minta kepada Allah supaya diberikan hidayah. Ya kalau mendapatkan hidayah kan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang seperti ini boleh. Jadi minta doa kepada Allah agar orang tuanya mendapatkan hidayah itu boleh. Kalau mendapatkan hidayah kan diampuni. Tapi kalau doa supaya diampuni dan seterusnya itu tidak boleh. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi ini 4 kewajiban tadi. Kemudian sekarang kita akan memulai yang pertama, memandikan. Memandikan minimalnya ya ini ya, minimal memandikan mayit itu adalah dengan meratakan seluruh tubuh mayit dengan air yang suci mensucikan. Pokoknya diratai dengan air dari ujung kepala sampai ujung kaki, diratai dengan air. Itu. Pakai sabun Ustadz? Tidak harus. Tapi kalau mau disabuni, disampui, dikeramasi, dikasih deodoran, monggo silakan. Tapi tidak harus. Minimalnya mandikan mayit itu adalah meratakan air yang suci mensucikan ke seluruh bagian mayit, tubuh mayit, rambutnya, kulitnya, semuanya itu, lipatan-lipatannya, pokoknya rata dengan air. Itu minimal memandikan mayit. Dan ini harus pelan-pelan ibu-ibu ya. Jangan mandiin mayit kayak ngerojok. Ya, orang kayak ngerojok anaknya gitu kan, ayo nak seger. Jangan. Jadi harus pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau mijit juga gosok, ini juga harus pelan-pelan begitu. Dan tidak boleh kita melihat auratnya mayit ibu-ibu. Ya. Jadi jangan melihat auratnya mayit. Ini kalau mandi itu ya di bawah dikasih sewek atau dikasih kain begitu, digosok pelan-pelan itu. Dan kita pakai alas, jangan sampai kesentuh kemaluannya mayit ya, itu. Seperti itu. Kemudian juga yang memandikan mayit laki-laki adalah orang laki-laki, yang memandikan mayit perempuan adalah orang perempuan. Diutamakan seperti itu. Kalau seandainya tidak ada ya berarti mahramnya dan seterusnya. Begitu ya, anaknya ya, seperti itu. Itu minimal cara memandikan mayit dengan air yang suci mensucikan. Kemudian memakaikan kafan. Ya, minimalnya adalah menggunakan satu lembar nutup seluruh tubuh mayit. Jadi beli kain kafan satu lembar begitu, atau kalau dulu pernah umroh, pernah haji, itu dikafani dengan kain umrohnya. Seperti itu, satu lembar cukup. Nah, jika memang, jadi ketentuannya adalah dikafani dengan satu lembar kain kalau memang dia punyanya hanya itu. Ya, atau punya lebih tapi dia berwasiat, misalnya seorang laki-laki wasiat kepada istrinya, Bu, engkau nek bapak mati, nanti kalau bapak meninggal, saya minta dikafani dengan selembar saja. Ya berarti wasiat itu harus dilaksanakan. Kalau memang wasiatnya satu lembar yang cukup ibu-ibu. Tapi kalau tidak berwasiat dan ada kelebihan harta, ya berarti harus 3 lembar ya. Seperti itu. Jadi itu perinciannya seperti itu, 1 lembar atau 3 lembar. Jawabannya adalah kalau memang punyanya cuma 1 lembar saja, maksudnya hartanya ini enggak punya utang dan seterusnya, ya ini berarti menggunakan 1 lembar. Atau dia nggak punya utang, berlebih hartanya, tapi dia wasiat seperti itu 1 lembar, ya berarti wasiatnya harus dilaksanakan 1 lembar. Kalau tidak berwasiat, ada kelebihan harta, berarti dikafani dengan 3 lembar, 3 lapis. Itu ya ibu-ibu ya. Dan mengkafani ini adalah setelah dimandikan.
Kemudian yang berikutnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah. Di sini disebutkan rukunnya ada 7. Yang pertama niat. Niat ini seperti yang kita sebutkan, pekerjaan hati, tidak harus ya ngomong begitu. Tapi kalau mau diucapkan, gini lafalnya. Usolli ala hadhil janazati arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Saya sholat kepada jenazah ini ya dengan 4 kali takbir, hukumnya fardhu kifayah lillahi ta'ala. Itu kalau mau dilafalkan. Kalau enggak hafal, bingung bahasa Arab dan seterusnya, sudah pokoknya saya sholat, mensolati niat sholat jenazah yang ada di depan saya, seperti itu ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, niat. Kemudian di sini takbirnya itu 4 kali ibu-ibu. Takbir yang pertama adalah takbiratul ihram, jadi Allahu Akbar ya. Setelahnya atau sebelumnya, ini karena sholat dan hukumnya adalah fardu kifayah, maka sholat ini harus dikerjakan dengan cara berdiri. Jadi sholatnya itu berdiri ibu-ibu, berdiri ya, menghadap ke arah kiblat, tutup aurat, sama kayak syarat-syarat sholat. Kan ini sholat, ini juga sholat. Cuman di sini tidak ada rukuk, tidak ada sujud, itu saja. 4 kali takbir. Takbir pertama takbiratul ihram sambil berdiri ya. Kemudian setelah takbiratul ihram baca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir Allahu Akbar. Setelahnya membaca sholawat Nabi. Sholawat Nabi yang kayak gimana? Boleh paling ringkas. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Atau kalau mau sholawat Ibrahimiyah juga boleh ya. Kemudian setelahnya, setelah itu takbir lagi. Kemudian setelah takbir yang ketiga membaca doa khusus mayit. Kalau mayitnya laki-laki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayitnya perempuan, ganti ha. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu. Kemudian takbir lagi, setelahnya salam. Dan ini sholat jenazah ini bu, itu tidak khusus bagi kaum laki-laki. Panjenengan yang perempuan itu juga boleh. Jadi kadang kok nggak ada yang sholat perempuan ini, boleh. Laki-laki perempuan boleh sholat jenazah, tidak ada. Di kitab manapun disebutkan sholat jenazah itu khusus dikerjakan oleh kaum laki-laki, tidak. Kaum perempuan juga boleh mengerjakan, tapi itu nutup aurat, suci dan seterusnya seperti yang sudah kita sebutkan. Dan tidak harus di masjid, dan tidak harus berjamaah, tidak. Kalau seandainya sudah disolati lah, saya belum sholat, ya sudah sholat aja sendiri, boleh. Seperti itu. Jadi monggo ini. Kemudian ada sholat lain yang mirip sebenarnya dengan sholat jenazah, namanya sholat ghaib. Sholat ghaib. Sholat ghaib ini sama, sholat jenazah juga. Cuma jenazahnya tidak di depan kita, tapi tempat yang jauh. Misalnya punya kerabat di Jakarta, atau kerabatnya sedang bepergian haji dan umroh, meninggal di sana. Lah kita di sini masa nyusul ke sana? Ya enggak apa-apa kalau punya uang. Sekalian umroh kan. Tapi biasanya enggak punya. Kalau punya kan berangkat bareng. Jadi sholatnya kita di sini, ibu-ibu. Namanya sholat ghaib. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi setelah itu, setelah selesai takbir yang keempat, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu adalah tata cara sholat jenazah atau sholat ghaib. Begitu ya. Jadi itu secara umum seperti itulah. Berikutnya insya Allah, karena ini sudah mepet waktunya, masih ada satu poin sebenarnya, yaitu menguburkan mayit. Ringkas saja ya, menguburkan mayit ini ibu-ibu, ya tentunya bikin galian, bikin lubang begitu, lubang yang cukup untuk mayit ya. Minimalnya itu adalah liang atau lubang yang menyembunyikan baunya. Menyembunyikan baunya. Jadi jangan sampai baunya itu tercium oleh binatang buas. Karena kalau terendus, nanti dikorek-korek lagi, dimakan itu. Ya kalau zaman sekarang kan sudah ya, mereka populasi kita kan lebih banyak. Jadi binatang-binatang buas itu mengkre, itu menyingkir.
Kalau zaman dulu kan ya kalau nggak benar-benar dalam itu kan diendus dan dimakan itu. Jadi makanya minimalnya adalah bikin lubang, bikin liang yang menyembunyikan baunya dan menjaga dari binatang buas. Kalau mau yang sempurna itu bikin lubang yang seukuran orang berdiri sambil mengangkat tangannya ke atas. Jadi berdiri sekitar 2 meter, 2 meter setengah begitulah. Ya itu. Itu ya, lubangnya seperti itu. Dan wajib hukumnya menghadapkan mayit ke arah kiblat. Dan mayit ini dikubur dalam kondisi tidur. Ya, terlentang, bukan berdiri. Seperti itu. Jadi itu ringkasnya seperti itu. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ayo ke Syahama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi